Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nani Yuningsi, dosen Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banten. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan PAS. Penempatan mata kuliah ini ada pada semester 3 dengan bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya memakai pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi pada mata kuliah ini meliputi konsep dasar, definisi masa nifas, peran dan tanggung jawab bidan, perubahan-perubahan fisiologis dan psikologis pada masa nifas dan menyusui, menjelaskan mengenai fisiologi laktasi atau breastfeeding dan manajemen laktasi, kebutuhan dasar pada masa nifas, senam nifas, penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium, pencegahan penyakit menular TBC pada masa nifas, pengenalan program TBC pada sasaran ibu nifas, anamnesis dan pemeriksaan fisik pada ibu nifas, tanda bahaya pada masa nifas, dengan pendekatan di sini pembelajarannya mini CX, asuhan kebidanan nifas dan menyusui dengan pendekatan problem solving, critical thinking, menerapkan metodologi manajemen kebidanan. Mata kuliah ini saya susun bersama tim berdasarkan capaian pembelajaran Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banten yang mendukung terbentuknya profil lulusan yang kemudian terbentuk capaian pembelajaran yang terdiri dari 6 capaian pembelajaran. Kemudian capaian pembelajaran ini diturunkan ke dalam CPNK sebanyak 9 CPNK di sini tertera. Kemudian dari CPNK tadi diterjemahkan ke dalam subcapaian mata kuliah yang terdiri dari 13 subcapaian mata kuliah. Lalu metode pembelajarannya di sini saya menerapkan small group discussion, kemudian CBL atau case based learning, demonstrasi dan mini CX. Nah, kemudian evaluasinya di sini terdiri dari ada UTS, ada UAS ya, kemudian penugasan dan ada praktiknya. Yang terdiri dari 15% UTS, 15% UAS, 10% penugasan. Untuk UTS di sini dan UAS karena sekarang sudah berbasis online dan tidak menggunakan basis paper lagi, tidak berbasis paper lagi, jadi secara online melalui Google Form. Kemudian tugas dikumpulkan kepada dosen pengampu mata kuliah asuhan kebidanan nifas ini dikumpulkan dalam bentuk makalah. Sumber kepustakaannya di sini banyak referensi-referensi yang digunakan, buku-buku kebidanan yang terkait dengan mata kuliah asuhan kebidanan nifas ini, kemudian ada rujukan WHO, kemudian juga menggunakan evidence base atau dari jurnal-jurnal terkait dengan asuhan kebidanan nifas ini. Dalam penerapan ASKEP DIA, saya akan menampilkan cuplikan video mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita ketemu kembali dengan mata kuliah asuhan kebidanan nifas menyusui ya. Ini merupakan pertemuan yang ketiga ya. Baik, mungkin sebelumnya di pertemuan yang kedua ya, kita kemarin sudah membahas tentang konsep menyusui ya, konsep menyusui. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang fisiologi laktasi, breastfeeding, manajemen laktasi ya, oke. Mungkin untuk terkait absen, tadi kita sudah absen ya, hadir semua ya, ini. Oke ya. Jadi kita lanjut untuk materi kita. Jadi di awal pastinya kita akan
diberikan materi dari ibu terlebih dahulu ya, materi terkait fisiologi nifas dan manajemen laktasi. Nanti pada saat materi boleh dari mahasiswa ada yang bertanya ataupun nanti kita yang perlu disampaikan nanti sambil berjalan ya. Nah kemudian di akhir nanti mahasiswa setelah selesai pembelajaran dari ibu diberikan tugas diskusi kelompok nanti buat makalah ya, nanti dikumpulkan minggu depannya ya, sebelum pertemuan yang keempat. Oke, mungkin untuk memulai pertemuan kita yang pertama ya, ibu pengen mahasiswa di sini semangat ya, biar fokus nih ke materi kita ya. Coba kalau saya sapa dengan satu kata untuk bidan ya, nanti jawabannya apa? Dahsyat ya. Kemudian 2 kata untuk bidan, luar biasa. 3 kata untuk bidan, bidan pasti bisa. Oke ya. Siap? 1 kata untuk bidan? Dahsyat. 2 kata untuk bidan? Luar biasa. 3 kata untuk bidan? Bidan pasti bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan kita kali ini pastinya kita akan membahas seperti disampaikan di awal tadi bahwa kita akan membahas tentang fisiologi laktasi, breastfeeding, manajemen laktasi. Oke ya. Harapannya di sini mahasiswa nanti mampu ya menjelaskan apa itu anatomi payudara, kemudian manfaat menyusui, komposisi ASI, juga upaya apa yang diperlukan untuk memperbanyak ASI gitu ya. Oke. Sebelumnya mungkin untuk supaya mahasiswa fokus nih ya, materi kita ini membahas apa sih nih ASI ini ya, seberapa penting nih ASI. Mungkin ibu ingin tahu dari mahasiswa kira-kira yang kalian ketahui manfaat ASI ini untuk menyusui ini seperti apa nih manfaat menyusui ini. Oke, Alvina silahkan. Manfaat menyusui ya. Izin menjawab. Yang saya tahu itu manfaat menyusui adalah ikatan batin ibu dan bayi dan menjaga kekebalan tubuh ibu. Ibu terima kasih. Oke, luar biasa jawaban dari Alvina, tepuk tangan dong. Coba kita lihat ya, tadi udah persepsi dari mahasiswa ya. Kita lihat secara teorinya. Tepat sekali ya, tadi disampaikan temennya bahwa manfaat ASI ini membantu ikatan batin ya, bonding attachment istilahnya ya. Antara ibu dan bayi, bisa menjadikan untuk ibu itu KB ya, kemudian melindungi ibu untuk tetap sehat. Zat gizinya juga lengkap ya di ASI ini dan pastinya melindungi bayi dari infeksi, menambah daya tahan tubuh bayi dan pastinya ASI lebih murah karena tidak dibayar ya, tidak membayar seperti susu formula ya. Tuh. Oke. Disampaikan tadi bahwa ASI ini bermanfaat untuk memberikan perlindungan terhadap pencegahan infeksi ya. Karena dari ASI ini ibu ini akan memberikan antibodinya. Artinya dari sel darah putih yang ada di ibu kemudian itu akan disekresikan sebagian ke dalam ASI dan itu akan dihisap oleh bayinya dan itu akan menjadikan antibodi pada bayinya ya. Nah, mahasiswa bisa lihat di sini ya, kenapa sebegitu pentingnya itu menyusui dari ASI ya. Kita lihat dari evidence base bahwa di Filipina ya, ini coba dilihat ya dari grafiknya ada 17,3% yang tidak mendapatkan ASI ini kejadiannya bayinya sakit, diare. Kemudian ini hanya 1% bayi yang diberikan ASI eksklusif ini kena diare. Jadi bayangkan sebegitu bermanfaatnya ini ASI mencegah terhadap sakit ya gitu. Nah ini tadi disampaikan bahwa ada ikatan emosional, bonding attachment antara ibu dan bayi. Juga di sini bayi yang diberikan ASI ini memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI. Oke, kita lihat lagi di sini komposisi ASI. ASI yang pertama
Mungkin nanti mahasiswa akan ke lapangan, akan menemukan pasien ibu nifas menyusui. Kasusnya misalkan ibu anak pertama susah untuk keluar ASI, katanya nggak ada ASInya, padahal ada ASI yang sedikit, warnanya kuning. Itu jangan dibuang. Ternyata itu adalah kolostrum yang memang komposisinya sedikit, tapi itu mengandung di sini kandungannya adalah ada lemak, protein, laktosa. Yang terbanyaknya adalah protein. Kuning itu lebih banyak mengandung protein, di mana protein tadi fungsinya adalah untuk sebagai pertumbuhan, juga untuk mencegah terhadap infeksi ataupun mempertahankan daya tahan tubuh bayi ya, sebagai antibodi. Nah, di sini pada kolostrum itu intinya nanti jangan dibuang. Kemudian ini bukan kita membandingkan nih ya, nanti ada fasenya, di mana ASI di hari pertama itu kolostrum. Setelah hari pertama ternyata ASI berubah nih jadi encer seperti ini. Tapi ini juga ASI masih tetap baik. Jadi bayi tetap disusui oleh ibunya sampai 1 minggu itu warna ASI seperti ini, namanya formil. Jadi ASI formil ini ada lemak, protein, dan laktosa. Tapi mungkin kandungan proteinnya tidak sebesar di tadi apa? Kolostrum, ya betul sekali. Nah, setelah 1 minggu ke atas sampai 2 tahun ASI itu akan menjadi namanya ASI yang sudah lebih encer lagi, namanya hand milk, ya seperti itu. Nah, kira-kira kita tadi kan sudah belajar ya tentang manfaat ASI. Tadi kan kata temannya tadi ya untuk apa tadi? Manfaat ASI itu sebagai apa tadi? Menambah kekebalan tubuh dan ikatan, memperkuat ikatan ibu dan bayi ya, bonding attachment. Kemudian tadi komposisi ASI. Nah, pastinya kita ingin tahu kan bagaimana susunan payudara itu yang memproduksi ASI. Punten Ibu, Syifa izin bertanya. Silahkan. Apakah betul mitos payudara besar itu lebih banyak keluar ASI-nya daripada payudara yang kecil? Punten Ibu, terima kasih Ibu. Luar biasa ya pertanyaannya, tepuk tangan nih, pertanyaannya luar biasa dari kita. Jadi ini tertarik sekali ya ternyata ya. Tadi komposisi ASI, manfaatnya. Jadi ASI itu semakin besar payudaranya, apakah itu semakin besar kandungan produksi yang diberikannya gitu ya dari ASI ini, dari payudara ini, dari bentuk gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya supaya bagus tadi pertanyaannya bahwa anatomi payudara kita bisa lihat bahwa di sini ada puting ya susunannya ya. Kemudian ini yang bagian yang menonjol nanti yang memberikan sensor dari ibu ke bayi, dari bayi ke ibu seperti itu. Kemudian juga di sini ada yang hitam ini areola. Jadi saya jelaskan ininya dulu ya, anatominya ya. Kemudian ada bulat-bulat kecil ini namanya kelenjar Montgomery's. Nah, ini nanti mengeluarkan minyak yang nanti bayi pada saat menyusu akan mencium aroma ibunya dan tidak akan pernah tertukar antara ini ibu saya gitu yang memberikan ASI kepada saya. Nah, kemudian di sini juga ada alveoli yang bulat-bulat kecil ini kantung-kantung yang nanti menampung ASI, memproduksi ASI. Nah, kalau di shoot lebih detail lagi, di zoom lebih jelas lagi, ternyata dari kantung alveoli ini ada kelenjar di sini, sel kelenjar ASI namanya prolaktin yang bulat-bulat kecilnya. Ini yang memicu untuk memproduksi ASI. Kemudian di sini ada sel myoepitel. Nah, ini juga yang akan menggerakkan. Namanya nanti ini kelenjar oksitosin ya, yang akan menghasilkan tadi kontraksi ya untuk menggerakkan ASI ini untuk keluar, memicu kontraksi otot. Jadi keadaan ini ada semua Syifa ya di semua ibu menyusui, baik itu besar payudaranya, baik itu kecil. Jadi nanti produksi ini akan
bagus, akan baik walaupun dia besar payudaranya. Kalau dia tidak disusukan kepada bayinya, tidak dirangsang, ini tidak akan memproduksi ASI. Tapi walaupun payudaranya kecil, tapi dia menyusui aktif, ibu dan bayinya, ini akan menambah produksi ASI aktif keluar dan bisa menyusui bayinya dengan lancar. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya, nah pastinya kita ingin lebih tahu tentang fisiologisnya. Tadi kan ada susunan dari bentuk payudara itu ya yang memproduksi ASI. Ya, yang memproduksi ASI ini ternyata ada hormon ya yang mempengaruhinya. Tadi ada prolaktin yang dibentuk tadi di bagian alveoli. Nih, di bagian alveoli itu nanti prolaktin yang memproduksi ASI. Nah, ternyata hormon prolaktin ini munculnya adalah di malam hari. Jadi nanti mahasiswa kalau ketemu dengan pasien yang tidak bisa menyusui bayinya di siang hari karena sibuk bekerja, kita bisa tetap menyemangati ibu tersebut ya. Tenang ibu, bahwa ibu masih bisa menyusui nanti di malam hari karena ASI diproduksinya justru terbanyak di malam hari gitu ya. Keluar hormon prolaktin itu di malam hari. Karena bayi mengisap nanti memanggil ke otak sensor dari puting ini, kemudian ini akan mengeluarkan hormon prolaktin dan akan memproduksi ASI ya. Nah, kemudian hormon yang kedua ada yang bekerja adalah oksitosin tadi yang menggerakkan saat bayi menyusu, sensor ke puting, panggil ke otak ya. Dari puting ini ada sensor ke otak, kemudian nanti oksitosin akan dikeluarkan ada dalam darah dan ini akan merangsang kontraksi keluarnya ASI, bahkan kontraksi uterus. Makanya ibu menyusui ini akan lebih mudah cepat pulihnya otot-otot rahimnya. Ya, tadi ada dua hormon ya, oksitosin dan prolaktin ya. Kemudian ternyata kebahagiaan ibu ini akan mempengaruhi dalam keluarnya refleks oksitosin, karena oksitosin itu kan yang mengalir. Jadi pada saat keluar itu ASI, nah itu tergantung dari kondisi ibunya yang bahagia, happy gitu ya. Kalau ibunya stres, nggak keluar ASInya, tidak bahagia, bahkan khawatir ya, bahkan ASInya malah tidak akan keluar. Jadi intinya kita bisa memotivasi ibu untuk menyusui dan kita bisa menyaksikan kalau ASI itu sedang berlangsung, proses keluarnya lancar, itu keluar dari refleks oksitosin ini ya. Ibu merasakan seperti ada aliran kayak selang air mengalir gitu loh. Itu berarti refleks oksitosinnya sedang keluar, air ASInya keluar gitu ya. Dan bayi nanti akan merasakan kenyang gitu kan, dan terdengar bunyi glek-glek seperti itu. Nah, ini refleks yang dimiliki bayi ya pada saat menyusui pada ibunya ya. Di sini ada refleks rooting ya. Refleks rooting ini jika sesuatu menyentuh bibirnya, bayi akan membuka mulutnya ya. Bayi akan membuka mulutnya dan menurunkan lidahnya. Kemudian ada refleks hisap. Jadi bayi nanti akan menghisap ya payudara ibu dan itu akan menghisap ASI gitu ya. Kemudian ada refleks menelan. Nah, ini menelan itu nanti kayak bunyi bayi glek-glek gitu kan, bayi sebenarnya menelan dengan refleks menelannya. Itu ya. Ini usaha antara bayi belajar menyusu dan ibu memposisikan dirinya dengan bayinya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana manfaatnya, komposisinya, fisiologisnya tadi ya, anatominya bagaimana. Seringkali fenomena di lapangan, kasus-kasus yang kita temukan, misalkan ada seorang ibu yang tadi ASInya tidak bisa keluar gitu ya. Nah, upaya apa yang kita berikan sebagai seorang bidan nanti di lapangan? Pastinya untuk memperbanyak ASI ini yang paling mudah kita bisa memotivasi ibu apa? Suruh ibu untuk banyak minum ya, jangan sampai dehidrasi. Kemudian jangan stres, karena tadi
hormon prolaktin tidak akan keluar memproduksi kalau ibunya stres ya. Nah, di sini ada upaya yang lebih kita bisa lakukan juga sebagai pemberi pelayanan ini bidan, memijat punggung ibu. Jadi untuk memperbanyak keluarnya ASI bisa dilakukan dengan pijat. Ini ibunya rileks tadi ya, tidak stres. Ini berada di bagian daerah punggung ya, sampai batas BH ibu nih ya di sini. Jadi dari tengkuk leher ini, kemudian jempol kita ini kanan kiri ya, berada di antara tulang ini ya, tulang belakang ini ya. Kemudian nanti dia menyisir memutar sampai ke bagian perbatasan BH itu tadi. Tapi pada saat memijat ini ibunya tidak menggunakan BH ya, dan rileks, santai, nanti ASINya akan keluar. Jadi baju atasnya dibuka seperti itu. Atau kita bisa juga membantu atau mengajurkan ibunya untuk memerah ASI dengan tangannya. Jadi tadi kan kalau ASI tidak dikeluarkan timbul tadi zat inhibitor tadi, penghambat. Supaya tidak muncul zat penghambat tadi, coba tetap dikeluarkan sehingga ASI tidak membendung ya. Jadi ASI bisa keluar dan lancar. Oke, demikian ya tadi materi yang Ibu sampaikan. Tadi ada pertanyaan juga dari Siva. Dari materi ini pastinya kita ingin tahu ya seberapa jauh nih mahasiswa mengetahui dari materi yang sudah disampaikan. Coba ya Ibu berikan pertanyaan nih ya. Silahkan dijawab. Apa manfaat menyusui? Silahkan sebutkan. Punten Ibu, izin menjawab. Manfaat menyusui yaitu ikatan ibu dan bayi, emosional kasih sayang, meningkatkan kecerdasan dan kepercayaan diri pada bayi, mencegah infeksi diare atau mencret, antibodi dan kekebalan tubuh. Punten Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, hormon apa yang berpengaruh dalam menyusui? Tadi saya sudah sebutkan, hormon apa yang mempengaruhi dalam menyusui? Punten Ibu, izin menjawab, ada hormon oksitosin dan prolaktin. Oksitosin untuk kontraksi pada pengeluaran ASI dan hormon prolaktin yaitu untuk produksi ASI pada malam hari. Punten Ibu, terima kasih Ibu. Oke, luar biasa tadi dari Ike ya, tepuk tangan. Selanjutnya, refleks apa yang dimiliki oleh bayi? Ya, Punten Ibu, izin menjawab. silakan. Refleks yang dimiliki bayi ada 3. Yang pertama rutin refleks, yang kedua refleks menelan, yang ketiga refleks menghisap. Punten Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Ini yang terakhir, sebetulnya di slide tadi yang terakhir juga sudah disampaikan ya. Upaya apa nih untuk memperbanyak ASI? Punten Ibu, Naila izin menjawab. Ya, silakan Naila. Dengan cara menyemangati ibu supaya minum air banyak dan juga tidak stres. Juga bisa memijat punggung ibu serta memberitahu cara untuk memerah ASI sendiri. Punten Ibu, terima kasih Ibu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Naila. Baik ya, materi ini tadi sudah disampaikan dan teman-teman tadi sudah bisa menjawab juga ya dari materi yang disampaikan. Di sini intinya penting ya untuk mengetahui bagaimana tadi susunan payudara sehingga kita tahu bagaimana nanti kita menjelaskan kepada sasaran kita untuk proses menyusuinya. Kemudian tadi ada 2 hormon yang berpengaruh, hormon prolaktin dan oksitosin ya. Kemudian di sini juga kita bisa memberikan motivasi ya kepada para ibu menyusui untuk menyusui efektif, bayi akan mendapatkan ASI yang dibutuhkan. Kemudian upaya tadi ya, memperbanyak ASI, pijat oksi, dan memerah ASI sendiri. Demikian ya untuk materi ibu. Selanjutnya seperti yang disampaikan di awal, mahasiswa lanjut pada diskusi kelompok ya, membahas materi tentang manajemen laktasi ini ya, bagaimana proses laktasi ini. Silahkan mungkin materinya kita bahas dalam diskusi kelompok ya, dipersilahkan. Nanti untuk tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan ya dalam bentuk makalah. Oke, seperti itu. Oke, silahkan.
Oke, kita tiba di akhir pembelajaran ini, sudah selesai semua. Baik, nanti apa yang sudah disampaikan silahkan untuk dipelajari lebih lanjut ya, supaya lebih mantap lagi ya, lebih paham lagi. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti materinya ataupun tugasnya yang sudah disampaikan dan sudah disusun, nanti dibuat makalahnya, dikumpulkan. Saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama.